Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Bertemu lagi dengan saya Nurul Mustafida sebagai tutor untuk mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Bapak, Ibu, tidak terasa kita bertemu lagi di sesi ke-6 setelah di sesi ke-5 saya sudah menjelaskan terkait konsep portofolio. Nah, hari ini untuk di sesi ke-6 Bapak, Ibu sudah masuk ke metode pricing model untuk portofolio yang akan Bapak Ibu pelajari di sesi ke-6. Baik Bapak Ibu, untuk materi sesi ke-6 sudah kami sampaikan dalam e-learning. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di e-learning terkait materi apa nanti yang akan kita bahas pada inisiasi ke-6. Inisiasi ke-6 ini menggunakan modul 7 Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi nanti silahkan buka RBV-nya untuk menjadi sumber referensi untuk menjawab diskusi yang ada di sesi ke-6. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali jika Bapak Ibu belum mengerjakan tugas di sesi ke-5 atau tugas 2, monggo silahkan Bapak Ibu saya berikan waktu dan nanti apabila ada pertanyaan terkait tugas bisa menyampaikan lewat chat learning. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit materi terkait model keseimbangan dan beta. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar portofolio, maka ini masih berhubungan dengan eh, biaya modal atas investasi. Bapak Ibu, nanti kita belajar keseimbangan dan beta ini menggunakan beberapa model yang sudah disampaikan di e-learning. Nah, nantinya Bapak Ibu dan rekan-rekan diharapkan bisa mampu menjelaskan terkait pengertian CAPM. Jadi CAPM ini adalah salah satu metode perhitungan, begitu ya, perhitungan biaya modal di mana singkatannya adalah Capital Asset Pricing CAPM, kayak Capital Asset Pricing Model. Nah, nanti CAPM ini penjelasannya juga ada di inisiasi, kemudian nanti menggunakan penjelasan CML. CML adalah Capital Market Line. Ya, ini adalah metode-metode untuk menentukan apa namanya portofolio ya Bapak Ibu. Kalau di dalam CAPM nanti akan ada yang namanya eh, biaya bebas risiko gitu ya, risk free rate. Kemudian Bapak Ibu juga akan menjelaskan menggunakan SML atau Security Market Line, menjelaskan penggunaan CAMP, kemudian menerapkan banyak model faktor yang tadi sudah disebutkan, menerapkan model pasar, hingga nanti menjelaskan bagaimana konsep beta pasar sebagai pengukur risiko sistematis serta menjelaskan terkait beta portofolio. Untuk materi inisiasi sudah kami sampaikan dalam sesi 6. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit materi inisiasi untuk sesi ke-6 terkait model keseimbangan dan beta. Nah, untuk materi ini sudah ada di e-learning ya Bapak Ibu. Jadi saya membahas sedikit terkait CAPM yang tadi saya katakan. CAPM adalah Capital Asset Pricing Model, di mana model ini digunakan untuk menghitung besaran biaya modal ketika eh, investor atau perusahaan itu melakukan investasi ataupun mengeluarkan pendanaan. Nah, di dalam CAPM ada beberapa risiko yang akan dimasukkan dalam modelnya. Jadi kalau kita lihat di sini, model CAPM itu melibatkan beta ya Bapak Ibu ya, beta, kemudian ada risk free rate, kemudian risiko pasar dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya untuk menghitung apa sih? Ini nanti akan menghitung eh, biaya modal begitu ya, yang akan timbul dari investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun investasi yang dipilih investor. Nah, untuk masing-masing metode, Bapak Ibu bisa membaca di RBV ataupun materi inisiasi yang harapan kami nanti metode-metode ini bisa diterapkan dalam penjelasan diskusi. Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan dan rekan-rekan. Jika ada pertanyaan terkait materi ataupun nilai yang sudah saya berikan, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menghubungi saya langsung melalui chat e-learning dengan menyebutkan nama dan mata kuliah yang ditanyakan atau materi inisiasi berapa yang ditanyakan. Begitu Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di sesi ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.